warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kita berjumpa lagi pada pelajaran yang kedua dengan judul Aku Rindu Padamu, materi kelas 5. Sebelum Pak lanjutkan pelajaran ini, dicoba anak-anakku lihat kebersihan kanan kiri kalian. Apabila ada sampah, dipungut dan dibuang ke kotak sampah. Ada? Baiklah, kita lanjutkan. Kalau memang sudah lokasi ruangan sudah bersih, sebelum Pak lanjutkan, di sini Pak absen dulu. Nabila, Adi, Aza, Nabila, Umu, Naima, Cynthia, Jenny, Mareta, Absarini, Kalista, Resti, Fatima, Irfan, Habil, Akbar, Dapi. Ada yang belum di absen? Ada ya? Nggak ada ya? Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Biasanya yang berdoa Adila ya. Pelajaran yang kedua itu materi kita untuk hari ini nak, dengan tema Aku Rindu Padamu Ya Rasul. Subtema Akhir Hayat Rasulullah. Setelah kita belajar akhir hayat Rasulullah ya, di sini ada menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, Rasulullah sakit, situ dah ya. Yang kedua, menunjuk sepulang Rasulullah dari haji wada, kesehatan beliau berangsur-angsur menurun. Itu artinya ya, kesehatannya menurun, berarti tidak stabil ya. Pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi, atau nama sebuah makam orang muslim di Madinah. Perjalanan pulang, beliau merasa sakit kepala dan demam. Sakit beliau berlangsung selama 13 hari. Meskipun demikian, beliau tetap melakukan tugas dan kewajiban sehari-hari seperti biasa. Beliau juga tetap berjamaah di masjid bersama umat muslim. Ketika sakit, beliau sudah semakin parah. Beliau pindah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah.
dengan dituntun oleh paman Abbas bin Abdul Muthalib. Ali bin Abu Thalib, para istri beliau dan para tamu yang datang ikut mengantar beliau. Meskipun sakit beliau masih memikirkan umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu sakit, walaupun sakit masih memikirkan umat muslim. Setelah Rasulullah tidak kuat lagi untuk berjamaah di masjid, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat. Ya, karena Muhammad sudah nggak mampu lagi untuk berdiri, maka minta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Abu Bakar menerima perintah Rasul. Dengan perintah ini Rasulullah mengisyaratkan bahwa beliau menghendaki setelah Rasulullah wafat Abu Bakar sebagai pengganti, kemudian untuk memimpin kaum muslimin. Ya. Untuk berikutnya, Rasulullah wafat. Rasulullah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Di saat Abu Bakar dan para sahabat hendak menunaikan sholat subuh, Rasulullah meminta supaya menyekat kamarnya. Ya. Beliau dengan menyekat kamarnya, beliau dengan masjid dibuka. Beliau tersenyum, memperhatikan kaum muslimin mengerjakan sholat. Senang, artinya ya, gembira, tersenyum melihat kaumnya mengerjakan sholat. Mereka mengira mereka itu siapa nak? Mereka itu adalah kaum muslimin. Kondisi kesehatan Rasulullah sudah membaik. Bahkan Abu Bakar Siddiq hendak mundur dari saf karena mengira Rasulullah akan keluar untuk sholat. Namun beliau memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholat. Setelah itu Rasulullah minta agar penyekat kamar beliau ditutup kembali. Untuk berikutnya, ternyata sakit beliau semakin parah. Adapun tanda-tanda beliau akan berpulang ke Rumahullah semakin tampak. Aisyah menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya. Sementara itu tubuh Rasulullah semakin lemah. Saat itu beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana atau bejana yang berisi air yang ada di hadapannya. Kemudian mengusapkan tangan beliau ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah. Dalam artian tidak ada Tuhan selain Allah. Sebelum wafat, Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Beliau mengulang doanya sampai 3 kali. Rasulullah mengembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi. Dalam usia yang berapa? Yang ke-63 tahun. Setelah wafat, pemakaman Rasulullah.
Rasulullah wafat pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau dimakamkan di rumah Aisyah, di tempat beliau wafat yang berada di dalam Masjid Nabawi. Setelah Pak jelaskan tentang materi akhir hayat Rasulullah, di sini anak-anak untuk berdiskusi, ya, berdiskusi tentang akhir hayat Rasulullah, ya. Bagaimana akhir hayat Rasulullah pada waktu dia sakit sebelum meninggal itu apa yang dia lakukan pada kaum muslimin. Bagaimana dia waktu sholat bersama-sama dengan kaum muslimin dikala saat sakit. Nah, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas atas penjelasan Pak? Ada? Ada kan? Jelas? Jelas ya? Setelah jelas, di sini ada Pak kasih pertanyaan untuk diskusi kalian ya. Diskusi kalian yang pertama adalah mengapa Rasulullah meminta penyekat kamarnya dibuka? Itu pertanyaannya. Setelah kalian mendengarkan materi dari Pak tadi, kalian tentu bisa menjawab kenapa Rasulullah meminta sekat pintu kamarnya dibuka. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, Adra. Supaya dapat melihat kaum muslimin yang sedang sholat subuh di masjid. Ya, benar. Ada yang lain lagi? Siapa? Ya, Adila. Dapat melihat kaum muslimin yang sedang sholat subuh. Ya, supaya dapat melihat kaum muslimin yang sedang sholat di masjid. Itu yang soal yang pertama. Untuk yang soal yang kedua, bagaimanakah sikap umat Islam mendengar ketika wafatnya Rasulullah? Jadi bagaimanakah sikap umat waktu mendengar Rasulullah wafat? Siapa yang bisa jawab? Ya, Jenny. Mereka banyak tidak percaya, khususnya umat muslim. Untuk soal yang berikutnya, Pak kasih tugas untuk diskusi, ya. Ini ada berapa kelompok? Pak buat 3-4 kelompok ya, satu kelompok. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Yuk, silakan diskusi untuk ya. Ya, gabung. Ya. Terus gabung ya. Nanti ada yang maju ke depan, salah satu ya. Nanti salah seorang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya yang berhubungan dengan Rasulullah wafat atau Rasulullah waktu sakit. Waktu Rasulullah sakit bagaimana kondisi dia? Kaum muslimin bagaimana ya?
Rasulullah sakit, apa yang bisa dia lakukan ya terhadap umat muslim, dan bagaimanakah umat muslim melihat keadaan Rasulullah sakit bahkan sampai meninggal. Itu bagaimana keadaan umat muslim, terutama siapa? Abu Bakar ya. Sudah? Ada yang sudah? Belum? Nanti kalau waktunya nggak selesai, satu orang saja nggak apa-apa ya. Kelompok berapa nanti yang maju ya? Satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, lu, ya. Apa pendapat kamu? Tiap kelompok pendapatnya beda-beda ya. Belum? Sudah. Baiklah, kalau sudah, coba kelompok 2. Ayo maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, satu orang Cynthia ya. Sini nak apa? Ya, sini tuh baca. Bagaimana sikap umat Islam mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW? Mereka banyak yang tidak percaya. Rasulullah wafat. Saat Rasulullah wafat, umat Islam sangat tidak percaya bahwa beliau wafat. Selain umat Islam, umat Khatab juga tidak percaya bahwa Rasulullah akan wafat.
Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk yang lain, ya, untuk yang lain cukup ya. Baiklah, ya. Kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Pak berharap kalian belajar di rumah, buka-buka bukunya, hasil materi hari ini kalian pelajari di rumah kembali. Akhir kata Pak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.